Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Ria mau buat tutorial bagaimana menggunakan antrian Vaskes. Karena mulai tahun 2020 kemarin akhir itu kita wajib mendaftarkan pasien menggunakan antrian Vaskes, tidak manual menggunakan aplikasi Piker. Nah, untuk puskesmas beras basah, implementasi menggunakan antrian Vaskes itu capaiannya masih rendah karena pada saat jadwal sore atau malam itu pasien hanya ditulis di absen, tidak didaftarkan menggunakan mesin antrian, padahal mesin antriannya sudah disediakan. Jadi mohon kerjasamanya untuk semua kakak-kakak dan abang-abang untuk mendaftarkan pasien yang dilayani menggunakan antrian Vaskes. Nah, kalau misalnya kan ada yang bilang nggak ngerti gimana caranya menggunakan. Oke, hari ini Ria bakalan buat tutorial gimana caranya menggunakan antrian Vaskes mulai dari menghidupkan komputer sampai selesai. Jadi mohon nanti setelah ini tidak ada lagi yang bilang nggak ngerti gimana menggunakannya. Terus ada pasien mau ngecek BPJS tapi komputer di ruang pendaftaran pakai password. Nah, pakai antrian Vaskes ini bisa dicek pasien itu BPJS-nya aktif atau enggak. Oke? Oke, pertama sebelum menghidupkan komputer, pastikan bahwa perangkat telah terhubung dengan aliran listrik. Yang harus dinyalain itu yang pertama CPU, kemudian Asus monitor layar sentuh. Setelah itu tekan tombol power yang ada di CPU sampai lampu biru menyala. Nah, setelah itu kita ke monitornya. Nah, akan tampil proses starting sedang dimulai. Nah, ini tampilan seperti ini terjadi karena mematikan komputer tidak sesuai prosedur, yaitu langsung mematikan bisa langsung dari sumber arus listrik ataupun tekan tombol powernya langsung gitu. Kalau kita mematikan dengan cara yang benar, maka tampilannya tidak akan seperti itu. Nah, tunggu sampai proses booting selesai. Nah, tampilan desktop awal akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menggunakan aplikasi antrian online, kita klik Google Chrome. Setelah itu tutup jendela semadapnya terlebih dahulu. Nah, ini karena tadi tidak mematutkan komputer dengan benar. Kalau misalnya muncul seperti ini, kita kembalikan aja, kita restore. Atau kita menggunakan cara yang satu lagi, klik antrian Vaskes. Oke, ini sudah muncul tampilan ini. Nah, dia bilang passwordnya apa? Nggak bisa login karena passwordnya nggak ada. Tenang, passwordnya sudah tersimpan. Nah, cukup memasukkan captcha-nya aja. Captcha-nya, tarik papan keyboardnya. Kemudian masukkan captcha yang diminta. B3XS. Oke. Nggak perlu ditekan huruf caps lock-nya. Ketika kita memasukkan captcha-nya langsung huruf besar, kemudian login. Kita tutup aja. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ketika kita mendaftarkan pasien yang akan berobat jalan, kita klik console box. Setelah itu pilih pasiennya BPJS atau non BPJS. Kalau BPJS, klik BPJS. Kemudian masukkan nomor BPJS-nya dengan cara mengklik icon papan keyboard. Nah, dia akan langsung otomatis muncul angka 0 gini kan. Nah, ini dihapus terlebih dahulu. Tuh, sisakan sampai berapa angka 0 yang tersisa di kartu pasien tersebut. Nah, masukkan nomornya 2780, kemudian 460 641. Nah, kemudian pilih menu polinya, poli umum ya. Kemudian
nanti untuk dokternya itu udah ada dibuat jadwalnya. Jadi ketika kita mengklik pilih dokter, maka langsung otomatis nama dokternya langsung muncul. Kita klik aja, klik, kemudian tekan yang tombol yang warna oranye sampai muncul seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya kita mau ngeprint, kita klik print. Tapi kalau misalnya kita nggak di print ininya, nomor antriannya, klik cancel. Oke, setelah kita daftarkan tadi, kita harus panggil dulu pasiennya. Balik lagi ke menu awal, kemudian pilih petugas pemanggil, pilih polinya tadi poli umum, kemudian masukkan dokternya, open. Nah, panggil pasiennya yang tadi, klik hadir, kemudian oke. Nah, apabila kita udah daftarkan nih pasiennya tadi di console box, tapi nggak kita panggil, nah itu nggak akan tercatat di sistem. Jadi setelah kita masukkan di console box, kita harus panggil pasiennya terlebih dahulu. Misalnya hari ini didaftarkan, nah kita lupa nih sampai jam 12 nanti malam udah masuk tanggal berikutnya nggak kita panggil, maka itu udah nggak bisa dipanggil lagi di besok harinya. Jadi ketika kita mendaftarkan, langsung kita panggil pasiennya, baru kita layani. Nah misalnya ada kasus nih, pada saat mendaftarkannya di menu console box ini, pilih poli atau dokternya ini loading terus, nggak muncul-muncul gitu kan. Nah itu bisa terjadi karena gangguan sistemnya. Mungkin aplikasi sedang maintenance atau mungkin jaringan yang sedang bermasalah. Nah apabila terjadi hal seperti ini, maka terlebih dahulu kita layani dulu pasiennya, baru kita daftarkan pasien tersebut misalnya setengah jam kemudian sampai sistem menjadi normal kembali. Nah setelah kita daftarkan di sini, tetap harus kita kita tulis juga riwayat kunjungannya itu di absen BPJS dan di buku kunjungan pasien. Nah di menu antrian vaskes ini ada beberapa menu, misalnya tampilan ini dokter siapa yang sedang melayani pasien yang mana misalnya. Nah seperti ini kelihatan nih sisa antriannya berapa gitu kan. Nah kalau untuk menu administrator itu nih akan muncul pasien-pasien yang kita daftarkan menggunakan aplikasi antrian vaskes. Nih pasiennya siapa, poli apa, kemudian jam daftarnya berapa, jam dipanggilnya jam berapa. Nah statusnya seperti ini. Nah apabila ada pasiennya tadi kan udah didaftari di console box tapi nggak dipanggil, maka statusnya di sini udah didaftarkan, kemudian jam dipanggilnya akan kosong gitu. Satu lagi info, apabila kita sudah mendaftarkan melalui console box, nah terus kita lupa nih manggilnya udah lama, itu berpengaruh pada jam pasien didaftarkan dengan jam panggil. Oke, jadi alangkah lebih baiknya setelah kita daftarkan, kemudian pasien itu kita layani, langsung kita panggil. Karena nanti lamanya pasien menunggu itu akan menjadi suatu penilaian bagi BPJS. Mematikan komputer mungkin di atas jam 10 ke atas sudah bisa dimatikan komputernya, karena kan pada saat jam 10 ke atas itu pasien udah jarang ataupun 1 atau 2 orang yang berobat kan. Jadi mulai dari malam sampai besok pagi komputer ini bisa istirahat gitu. Oke, sekarang kita akan mematikan komputer. Jadi setiap hari ini kan komputer dari pagi sampai malam digunakan. Nah kalau misalnya malam itu kan pasien udah jarang, kita bisa daftarkan di besok harinya. Nah perangkat kan juga harus istirahat. Nah kita cara mematikannya itu pertama kali kita tutup aja dulu jendelanya semua, tabnya. Kalau ini cara logout itu gini, klik ini kemudian logout. Nah sudah berhasil logout nih kan, tutup. Kemudian kita klik start, kemudian pilih shutdown, maka otomatis komputer akan mati. Nah ini cara mematikan komputer dengan baik, karena nanti pada saat kita menghidupkan kembali, proses bootingnya akan sesuai seperti prosedur yang benar gitu. Oke, itulah tutorial bagaimana cara menggunakan antrian vaskes. Jadi diharapkan mulai dari hari ini dan seterusnya kita dapat menggunakan antrian vaskes untuk melayani pasien yang berobat jalan. Kalau untuk yang pagi hari sudah kami daftarkan,
hanya tinggal yang sore dan malam dan untuk hari libur begitu. Kami sangat mengharapkan kesediaan untuk teman-teman semua menggunakan antrian Vaskes ini, karena selanjutnya akan kami lakukan pengecekan setiap hari. Apabila masih ada juga yang tidak menggunakan antrian Vaskes ini, akan kita tindak lanjuti, karena untuk alasan yang dapat kami tolerir itu apabila listrik padam, kemudian jaringan internet yang bermasalah, ataupun gangguan dari aplikasi antrian Vaskes itu sendiri. Tapi sebenarnya walaupun hal-hal yang tersebut itu terjadi, itu dapat kita lakukan pengentrian juga, tapi kita lakukan mungkin 1 jam kemudian, atau pada saat sudah bisa kita gunakan antrian Vaskes ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya sangat mengharapkan semuanya dapat menggunakan antrian Vaskes ini, sehingga untuk implementasi antrian Vaskes dapat menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.